Sebelum saya mulai, mungkin perkenalkan terlebih dahulu, saya Indah yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Dan boleh untuk Bapak dan Ibu bisa absen terlebih dahulu. Dari mana? Seperti itu. Ini ada cukup banyak begitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah 93 peserta. Nanti akan bertambah lagi begitu ya. Oke, boleh dari Medan. Kemudian dari mana lagi? Ini ada dari alfabet A. Saya urutkan begitu ya. Dengan Saudari Adinda, Afli, kemudian Bapak Agung, Bapak Ahmad Azari. Oke, saya baca dari kolom chat. Ini sangat beragam begitu ya Bapak dan Ibu dari Jakarta, Medan, lalu Garut, Kalimantan Barat, seluruh Indonesia ini ada. Bandar Lampung, lalu Aceh, Tasikmalaya, Semarang, Bapak Riko dari Palembang, Bapak Bambang dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Bapak Muhyiddin dari Halmahera, lalu dari Banjarmasin, Flores NTT, wah luar biasa, dari Bandung, oke, dari Makassar, Malang, oke, dari Serang, Sidoarjo, Kalimantan Timur ini. Selamat malam, salam kenal dari Gorontalo, Palembang, Surabaya. Ini kami dari Bandung, begitu ya. Semoga Bapak dan Ibu sehat. Seluruh peserta seminar pada kali ini sehat, sehingga kita bisa melaksanakan seminar pada malam hari ini dengan lancar. Oke, baik. Nah, pada malam hari ini kita melaksanakan free Zoominar begitu yang pada malam hari ini kita bersama dengan Bapak Profesor Intan Ahmad PhD yang sudah hadir bersama dengan kami semua di sini. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk profil dari Bapak Profesor Intan Ahmad yang bisa kita sapa dengan Prof. Intan begitu. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung, kemudian graduate PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA. Kemudian beliau adalah expert dalam general entomologi dan juga urban entomology. Kemudian leading authority on urban pests in Indonesia, baik nasional maupun internasional. Kemudian integrating artificial intelligence into pest management efforts, seperti itu. Baik, karena kita sudah berkenalan dengan Bapak Profesor Intan Ahmad dan juga kita sudah bersama dengan Bapak Profesor Intan Ahmad pada malam hari ini, saya persilakan kepada Prof. Intan untuk bisa menyampaikan materi pada Zoominar Batch 6 kali ini. Dipersilakan. Sudah muncul. Sudah muncul, Bapak. Mungkin dari peserta, apakah sudah muncul? Boleh komen di kolom Ya. chat. Jadi ini topik yang saya akan bicarakan malam ini. Tentu Ibu dan Bapak sudah familiar, sudah tahu cara-cara pengendalian hama di permukiman yang biasa dilakukan. Nah, malam ini secara khusus saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian hama, tapi pendekatannya lebih kepada yang ramah lingkungan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya disebut Green Pest Management. Dan ini di negara maju sudah sesuatu yang merupakan apa ya, semacam keharusan begitu karena berbagai tuntutan. Nah, untuk Indonesia sendiri ini sudah mulai dilakukan. Nah, saya sendiri sudah cukup lama menggeluti hama permukiman ini. Jadi
Ini jadi topik yang akan sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kepada Ibu Bapak bagaimana kita mengendalikan hama ini. Jadi saya mulai dengan apa sebenarnya hama lingkungan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hama, Ibu dan Bapak bisa lihat yang eh, di bawah kanan ini kita cukup familiar dengan namanya tikus, dengan namanya lalat, namanya kecoa, kutu busuk, nyamuk, kemudian semut dan juga rayap. Nah, ini hanya sebagian besar, sebagian kecil yang saya tunjukkan di sini. Nah, mereka ini adalah hewan atau serangga yang kehadirannya tidak diinginkan di mana kita berada. Nah, kita berada ada di mana? Ini saya ambil gambar misalnya di hotel, kemudian di tempat pencucian, laundromat, kemudian di restoran, kafe, di alat transportasi, kemudian di rumah sakit, di kapal pesiar, kemudian di rig atau di industri, ini selalu ada hama. Selalu ada hama yang bisa mengganggu kita sebagai manusia. Ya, bisa menyebabkan kerugian pada kesehatan. Kita tahu bahwa nyamuk ini bisa merupakan vektor demam berdarah, cikungunya, kemudian juga malaria, termasuk yang namanya lalat pun bisa menjawab vektor yang mungkin masalah disentri, kemudian tipoid juga, kemudian kita tahu yang namanya tikus juga bisa leptospirosis. Kemudian kalau kutu busuk memang tidak membawa hama, tetapi dia mengganggunya luar biasa. Sedangkan kalau rayap kita tahu amat merugikan. Nah, keberadaan hewan-hewan ini yang tidak kita inginkan, kadang-kadang kehadirannya tidak kita ketahui. Begitu. Jadi kalau kita lihat akibatnya, mungkin secara langsung kalau rayap bisa mengakibatkan kerusakan. Jadi saya tulis di sini kerusakan properti. Jadi rumah bisa habis, bangunan bisa habis kena rayap. Bahkan di tempat tertentu ada orang nyimpan uang bukannya di bank tetapi di rumah ya bisa kena makan rayap. Kemudian kerusakan produk dan hilangnya inventory. Kerusakan produk kalau pabrik mempunyai bahan yang disimpan, baik yang diproses atau siap untuk dijual. Nah, itu karena serangan atau kontaminasi dari katakanlah tikus, dari lalat, dari yang namanya kecoa, kemudian juga dari semut itu bisa mengakibatkan kontaminasi begitu. Akibatnya barang-barang bisa busuk, kemudian tidak bisa dijual karena ya sudah terkontaminasi, bisa di reject begitu. Kemudian tentu yang biasa dilakukan adalah bisnis itu mengeluarkan dana yang cukup besar. Misalnya di daerah-daerah seperti ini kami pernah melakukan survei juga di oil and gas company, mereka juga ada masalah dengan hama-hama seperti ini. Jadi itu harus dikendalikan karena orang apalagi hidup di daerah yang di offshore begini ingin suatu keadaan di mana tidak ada hama, apalagi bagi tamu tidak mau ada gangguan kutu busuk dan sebagainya yang mulai banyak juga di Indonesia. Tapi kalau kita tahu di negara Amerika, Eropa, Prancis, Singapura, itu sudah menjadi masalah-masalah yang luar biasa. Dan itu harus dikendalikan terus. Dan itu tentu membutuhkan biaya. Nah, yang tidak langsung tentu apabila ibu dan bapak punya bisnis, itu reputasi bisa rusak karena dengan era media sosial dapat difoto, kemudian melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Twitter, melalui WhatsApp itu bisa diviralkan. Akibatnya ya kalau sudah beredar itu luar biasa untuk membuat masalah bisa kita perbaiki. Itu perlu waktu. Nah, kemudian juga tentu berkurangnya produktivitas karyawan karena mungkin karena sakit karena sebagainya. Dan akibatnya kalau kita punya misalnya industri perhotelan dan sebagainya, ya tamu-tamu pun menjadi kurang mau datang
karena sudah dengar reputasi dari tempat kita itu ternyata mempunyai hama yang memang jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi satu dua saja itu bisa amat mengganggu. Sehingga karena permasalahan ini, jadi bisa merugikan karena kesehatan, properti, ekonomi, atau kenyamanan. Banyak orang ingin kenyamanan, tidak mau sambil makan diganggu oleh lalat, tidak mau mobilnya ada kecoa. Ekonomi juga banyak yang akibatnya ada contoh-contoh sehingga industri harus ditutup, hotel pun harus ditutup untuk sementara waktu sampai masalah yang eh, terkena hama ini bisa diperbaiki. Jadi intinya hama ini perlu dikendalikan. Nah, sekarang bagaimana kita mengendalikannya begitu? Mungkin Ibu dan Bapak sudah biasa dengan cara-cara pengendalian yang umum dilakukan. Nah, saya ingin sharing beberapa hal yang mungkin bisa memberikan gambaran baru mengenai pengendalian ini. Nah, ini adalah pemahaman yang perlu diketahui oleh, saya pikir, semua pihak, baik pemilik bisnis, manajer, karyawan, atau siapa, termasuk tamu juga perlu tahu. Karena bahkan kalau di rumah misalnya kita makan sedikit, kemudian ada sisa makanan yang tidak tampak oleh kita, tetapi ternyata apa ya, semut datang tidak begitu apa lama begitu. Nah, karena ada tiga segitiga ini yang membuat mereka datang. Ada makanan, ada tempat tinggal, kemudian ada air. Nah, ini kuncinya adalah kalau kita ingin membuat hama itu tidak datang, ini kita buat bahwa si hama itu ya katakanlah mempunyai masalah di tempat kita karena mungkin makanannya tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada air. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang paling mendasar bagi semua yang pernah belajar ilmu hama, entomologi atau biologi, bahwa mengapa hama itu ada datang. Misalnya ada yang yang minta pendapat saya, di tempat saya ada ular begitu. Mengapa ada ular? Saya katakan, ya, ular ada di sana mestinya karena ada makanannya. Makanannya apa? Makanannya antara lain ada tikus misalnya, atau binatang-binatang yang kecil kan begitu. Sehingga kalau tikus kita kendalikan, ya mudah-mudahan yang namanya ular itu tidak di sana karena dia perlu makan, walaupun ular makannya tidak tiap hari kan begitu. Kemudian di tempat kita ada sarang laba-laba yang amat mengganggu. Sebenarnya kita kalau tahu mengapa ada laba-laba di sana karena ada makanannya, atau lain ada serangga terbang begitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita pahami. Misalnya kalau Bapak Ibu punya satu bangunan baru, selama ini tidak ditinggali oleh manusia tidak ada masalah, kecuali mungkin rayap ada masalah. Tapi begitu tinggali manusia, kemudian ada makanan, kemudian yang tersisa ada air, mulailah datang yang namanya kecoa, datanglah yang namanya tikus, datang namanya lalat dan sebagainya begitu. Jadi kalau di tempat ibu dan bapak, misalnya satu industri, kemudian mengalami permasalahan, perlu dilihat itu hama datangnya dari mana itu. Karena mungkin saja tetangga ibu dan bapak itu menyediakan tempat-tempat untuk di mana hama ini bisa berkembang biak gitu. Jadi dalam perencanaan pembangunan perlu betul dipikirkan agar bangunan yang kita buat jangan malahan menjadi hama itu datang gitu. Jadi misalnya kalau air, kalau kita bicara nyamuk, nyamuk itu berkembang biak harus ada air. Apabila tidak ada air, ya tidak bisa berkembang biak. Tinggal bagaimana dalam lingkungan kita itu kita melihat begitu. Jadi ini terutama dalam bisnis penting sekali. Dengan melakukan beberapa hal yang kecil-kecil saja, itu bisa mengurangi kedatangan hama sehingga tidak perlu mengeluarkan dana untuk misalnya pengendalian dengan insektisida, dengan rodentisida, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya mengapa pengendalian ramah lingkungan ini menjadi penting? Karena orang makin sadar mengenai pentingnya lingkungan, begitu, bahwa ingin lebih sehat,
ada juga saudara-saudara kita yang ingin beli beras organik misalnya. Kenapa? Karena merasa lebih sehat begitu. Kemudian nah, permintaan akan banyak yang ingin menjadi, dan ini suatu promosi yang baik juga bahwa kita itu ramah pada lingkungan. Kemudian reputasi, nah penting sekali reputasi ini. Jangan sampai ada publikasi negatif dari adanya hama gitu. Karena dengan adanya misalnya orang pengendali hama di tempat kita tiap hari saja, itu orang bertanya ini sebenarnya banyak hama atau bagaimana begitu. Jadi kita perlu melakukan upaya pencegahan sebenarnya sebelum terjadi. Dan ini akan menjadi menarik bagi para pelanggan yang sadar lingkungan begitu. Jadi makin banyak masyarakat kita yang sadar akan lingkungan begitu. Makanya eh, tempat-tempat itu dibuat sedemikian rupa sehingga makin nyaman begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang nyata, suatu tren di dunia, banyak pelanggan yang menyukai bisnis yang melakukan praktek-praktek lingkungan yang berkelanjutan, dalam arti tidak merusak lingkungan gitu. Kemudian juga ada industri yang dengan peraturan yang ketat itu tidak bisa melakukan penggunaan hama dengan cara-cara yang biasa. Sebut saja industri makanan itu ketat sekali peraturannya karena kontaminasi, belum kontaminasi apa saja membuat makanan atau hasil produksi itu bisa ditolak untuk dijual, atau kalau diekspor sudah pasti ditolak oleh negara yang menerimanya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu dipahami betul bagaimana agar hama ini jangan sudah ada baru kita repot. Tentu kalau kita bertanya mengapa, alasannya banyak. Itu yang saya sampaikan adalah beberapa. Kemudian kalau kita bicara keuntungan, tentu lingkungan ini akan menjadi lebih sehat karena kalau banyak penggunaan pestisida itu bisa tidak baik bagi lingkungan. Kemudian kesehatan, nah, jelas saja karena banyak jenis pestisida yang beredar, ada yang yang macam-macam jenisnya, dan orang itu pelanggan manusia itu adalah ada yang alergi terhadap pestisida tertentu, dan juga tentu saja pekerja kita juga bisa timbul masalah karena banyak hal gitu ya. Dan jelas kalau kita bicara kenapa green pest management, akhirnya kalau kita cara bisnis, hitung-hitungannya bagaimana. Nah, ada kajian-kajian atau pengalaman yang di negara maju menunjukkan bahwa bisa menghemat biaya secara signifikan, dan tentu peningkatan reputasi bisnis, apalagi kalau ibu dan bapak pelanggannya itu banyak dari kalangan internasional begitu. Jadi mereka itu amat serius mengenai hal ini. Nah, ini saya buat tampilan seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah pengendalian ramah lingkungan. Jadi itu hijau, sedangkan sebelah kanan itu pengendalian hama tradisional. Saya tulis di sana mengapa pengendalian ramah lingkungan itu suatu proses, sedangkan pengendalian hama tradisional itu suatu reaksi. Jadi pengendalian hama lingkungan itu suatu proses dalam arti kalau reaksi ada hama langsung kita bertindak. Jadi dalam arti bertindak itu adalah ya dengan disemprot misalnya kan begitu. Jadi proses ini kita buat suatu keadaan di mana agar hama itu tidak berkembang. Jadi ibaratnya ibu dan bapak kalau kita sakit tentu dokter akan menyarankan bagaimana kita hidup sehat. Jadi sebelum sakit gitu. Jangan sudah sakit baru ke rumah sakit. Itu sakitnya bisa macam-macam. Jadi pola hidup itu sehat itu bagaimana? Ya dengan makanan yang baik, dengan olahraga, dengan macam-macam lah itu. Adalah itu suatu proses. Sedangkan kalau kita bicara pengendalian hama, ya mirip dengan itu juga. Jadi jangan sampai kalau yang tradisional itu memang metode ini dapat efisien. Kalau ada serangan nyamuk misalnya, kita bisa lakukan yang namanya fogging begitu kan gitu. Kemudian ada lalat, bagaimana kita semprot. Ada kecoa, ya macam-macam caranya. Ada rayap. Nah ini kadang-kadang sudah terlambat kita gitu ya karena tidak kita ketahui. Jadi ini pembedanya antara pengendalian hama tradisional yang kita kenal itu lebih pada reaksi. Sehingga uh, di industri, macam-macam industri,
bisa industri makanan, industri hotel, kemudian juga eh, bisa kapal laut, kemudian oil and gas company, banyak itu yang sampai sekarang ya ada yang mulai ke arah kepada green pest management, tetapi banyak yang masih berupa cara-cara tradisional, jadi yang lebih karena cara tradisional ini bisa juga kalau hamanya kemudian bermasalah itu bisa mengganggu kelangsungan bisnis karena harus stop dulu dan sebagainya. Kadang-kadang kami lihat, saya lihat juga di satu tempat dilakukan fogging bahkan di rumah sakit begitu. Nah, mestinya kan ada cara agar karena mungkin saja asap itu bisa mengganggu pasien bahkan begitu. Jadi bagaimana membedakan antara yang namanya lingkungan itu suatu proses membuat hidup lebih sehat, lingkungan lebih sehat, dan secara bisnis profitable dibandingkan dengan pengadaan hama tradisional tradisional ini. Jadi kemudian tentu saja green pest management itu metodenya adalah ramah lingkungan. Jadi pengendalian hama terpadu itu adalah berbagai cara yang dapat diterima. Diterima dalam hal ini bagaimana? Jadi aman bagi lingkungan, aman bagi manusia. Dan untuk bisnis tentu kita ingin ke arah zero pest. Nah itu memang tidak mudah. Tapi dengan satu proses itu bisa dilakukan. Penggunaan insektisida bukannya dilarang, masih, tetapi uh, secara ini apa? Secara spesifik dicari, kemudian jumlahnya pun tidak banyak. Jadi ini yang saya lakukan. Ini pengelolaan ramah lingkungan yang hijau. Nah ini ya siap dengan senjatanya begitu. Nah, jadi ini sebelah kiri bagaimana kita mencoba mengendalikan hama dengan cara-cara green pest management. Jadi ada prinsipnya. Jadi seperti saya katakan, sama juga sebelum sakit kita berupaya hidup lebih sehat. Jadi mencegah sakit itu datang. Gitu. Kalau ini kita mencegah hama itu datang. Kalau hama itu datang dan kemudian kita lakukan penyemprotan atau fogging atau ultra low volume atau berbagai cara yang macam-macam itu agak terlambat begitu karena sudah populasinya sudah banyak kan dan kadang-kadang itu yang membuat cara yang dilakukan tuh harus terus menerus karena akibatnya ada ketergantungan bagi pestisida. Jadi sedangkan prinsip dari pengendalian ramah lingkungan itu adalah pencegahan. Jadi bagaimana mencegah jangan sampai hama itu datang. Tadi ada tiga segitiga. Jadi ada makanan, ada air, ada tempat tinggal. Nah, kita kalau paham tentang ini, kita bisa buat keadaan jangan sampai tempat kita itu ya si hama itu menjadi tidak nyaman. Kemudian harus mampu kita monitoring. Nah, bagaimana memonitor bahkan satu pun. Nah, itu tentu dengan upaya-upaya tergantung jenis bisnisnya yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai jumlahnya menjadi banyak dan terlambat dan perlu mampu mengidentifikasi apa ini sebenarnya. Kemudian ada yang namanya nilai ambang. Jadi ibu dan bapak tentu tergantung bisnisnya ada namanya nilai ambang. Nah biasanya untuk hama permukiman itu nilai ambangnya bukan ekonomi. Berbeda dengan kalau di pertanian. Di pertanian nilai ambangnya adalah ekonomi. Kalau di satu lahan jumlah serangga hama sudah mencapai jumlah tertentu untuk waktu tertentu, itu harus dikendalikan. Caranya utamanya dengan pestisida. Tapi kalau di permukiman itu relatif. Tetapi tentu kalau bisnis mengarah kepada zero, mungkin adalah nilai ambangnya hanya boleh satu serangga ditemukan atau dilihat dalam satu minggu misalnya, atau dua atau tiga itu perlu dibicarakan bagaimana caranya. Gitu. Dan itu kita melakukan juga monitoring sehingga dengan tindakan yang dilakukan kita bisa lihat dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan semua pihak di tempat kita itu perlu diberitahu, terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sanitasi, terhadap kebersihan, terhadap bagaimana menerima tamu dan sebagainya itu perlu adalah pemahaman tentang hal ini begitu. Kemudian juga metode pengendaliannya bagaimana? Nah, kita bisa
Tetapi kembali fokusnya adalah pada pencegahan, monitoring dan solusinya adalah non kimia. Kecuali pada keadaan-keadaan di mana kimia dilakukan. Nah, kimia pun itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Saya ingat beberapa tahun yang lalu seorang mahasiswa saya mencoba mengendalikan kecoa di satu food court. Nah, kemudian pada waktu ke sana dikatakan oleh pemilik, wah dek, di sini sudah seminggu saja sudah 2 kali dikendalikan, disemprot seminggu 2 kali, tetapi buktinya kecoanya masih banyak. Sehingga awalnya pemilik restoran itu, ada beberapa restorannya banyak food court, ya tidak yakin akan kemampuan mahasiswa ini. Tapi dia bawa cara yang baik sehingga akhirnya dengan penggunaan kimia yang terbatas, dengan umpan misalnya itu menjadi bisa mengendalikan. Nah, tapi perlu dipahami juga selama ini yang dilakukan oleh pengendali itu dengan inseksida apa? Jangan-jangan sudah terjadi resistensi. Karena kalau resistensi, kesalahan yang dilakukan orang adalah menaikkan dosis. Itu yang sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau sudah resisten, itu bukan dengan meningkatkan dosis begitu. Karena dengan meningkatkan dosis makin resisten dia. Kan itu. Jadi perlu dipahami bagaimana ini terjadi sehingga kita bisa menghindari. Dan kalau meningkatkan dosis itu masalahnya adalah masalah lingkungan, bisa memberikan dampak beracun bagi lingkungan, bagi manusia, bagi hewan, bagi organisme non target dan sebagainya. Jadi solusi non kimia, kimia terbatas. Kemudian juga dengan green pest management ini, lingkungan perlu mengetahui hama yang spesifik begitu. Tanpa mengetahui ini hama ini, kita tidak tahu. Karena namanya hama, itu ada tahap telur, ada tahap larva, yaitu telur menetas menjadi larva yang muda atau nimfa, kemudian ada yang jadi pupa, kemudian jadi dewasa. Kita perlu mengetahui mereka hidupnya di mana. Dari siklus hidup organisme ini, kita ingin mengetahui mana yang paling lemah. Termasuk kalau kita mengendalikan tikus. Kita perlu tahu apakah ini tikus yang ada dalam rumah atau tikus yang datang dari luar rumah. Sehingga metode pengendaliannya pun harus disesuaikan. Tetapi kalau tidak mengetahui ini jenis apa, biologi hama ini bagaimana, ya kita juga memberikan sesuatu yang mungkin tidak cocok begitu. Karena tiap hama ini mempunyai ciri khas tertentu, cara hidupnya bagaimana. Jadi sering saya katakan sejak dulu, kalau kita ingin mengendalikan hama, kita perlu berpikir seakan-akan kalau hama ini ingin tinggal di mana, hidup di mana. Di situ kita mencari titik lemahnya dan di situ bisa kita kendalikan untuk dapat melakukan yang namanya pengendalian secara tepat. Tentu saja kembali pencegahan lebih baik dibandingkan dengan pengendalian. Pencegahan lebih baik dibandingkan dengan pengendalian begitu. Sama juga kalau kita ke dokter begitu. Kalau sudah sakit itu yang akibatnya ya BPJS juga berat sekali pengeluarannya karena kebanyakan sudah sakit kemudian perlu asuransi. Tetapi kalau kita melakukan pola hidup sehat, ya mudah-mudahan itu penyakit bisa kita kurangi bahkan tidak sakit begitu. Jadi kita perlu walaupun akhir-akhir ini apalagi tahun ini kita ada masalah dengan demam berdarah begitu karena data dari Kementerian Kesehatan itu menunjukkan bahwa tahun ini ya untuk waktu yang sama itu sudah luar biasa kejadiannya. Jadi beberapa kali 2 kali atau 3 kali dibandingkan tahun lalu untuk waktu yang sama. Jadi ini amat serius begitu. Jadi bayangkan kalau di tempat tertentu kemudian turis akan datang, kemudian ada masalah ini. Nah mungkin mereka pun akan berpikir wah ini bagaimana nanti saya tertular dan sebagainya. Kalau sakit bagaimana? Belum lagi kalau kita bicara industri, kalau ada hama yang menyerang itu kerugiannya bisa macam-macam gitu. Termasuk saya dengar juga ada kapal pesiar yang tidak pergi berangkat sebelum masalah kutu busuk bisa dibereskan gitu atau tikus. Itu adalah kasus-kasus nyata. Nah, jadi dengan melakukan green pest management itu kasus-kasus terjadinya hama yang mungkin ada, tetapi kita di sana tidak mengetahui karena tidak punya pemahaman yang cukup ya mengenai
hama ini. Jadi ini diperlukan semacam inilah pemahaman begitu tentang betapa perlunya pemahaman ini untuk mengendalikan gitu ya, dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, ini studi kasus Green Pest Management. Ini adalah satu rumah sakit di Amerika, Strong Memorial Hospital. Ini adalah mereka harus melakukan ini. Ini studi sudah lama ya, tahun 95. Tantangannya adalah melindungi staf dan pasien dari hama sambil, ini bukan sambal ya, mohon maaf salah ketik. Kalau sambal tentu lain. Sambil mengurangi risiko kesehatan yang berhubungan dengan pestisida tradisional. Jadi ini masalah serius. Solusinya mereka melakukan pengendalian hama permukiman ramah lingkungan. Jadi program ini menekankan cara-cara pencegahan seperti sanitasi. Jadi sanitasi itu bagaimana sampah dibuang pada secara periodik, kemudian jangan sampai ada sampah yang tersisa, apa segala macam. Jadi praktek-praktek ini, teknik eksklusi. Eksklusi itu upaya yang dilakukan agar hama itu tidak masuk ke lokasi kita. Misalnya kalau untuk tikus ada lubang-lubang yang ditutup, untuk nyamuk dengan kawat nyamuk dan sebagainya, banyak cara dilakukan. Dan monitoring ini penting sekali. Melakukan monitoring, macam-macam cara melakukan monitoring tergantung hewannya, tergantung apakah tikus itu, apakah serangga itu dilakukan. Nah, dari situ, misalnya dengan monitoring dari waktu ke waktu akan ada data. Jadi yang dilakukan itu harus berdasarkan data begitu. Sama juga kalau kita ke dokter, tentu dokter meminta kita selain kita diperiksa secara fisik, kemudian dokter mengatakan oke, okay, yuk pergi ke laboratorium, kemudian setelah ada hasil lab kembali ke saya. Nah, di situ dokter bisa memberikan saran-saran baiknya bagaimana begitu. Karena tapi kembali namanya obat itu ada persyaratannya. Jadi tidak bisa kita minum obat saja akan langsung sembuh karena ada persyaratan harus hidup sehat, istirahat yang cukup, makan tertentu, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, sama juga kalau kita bicara tentang pengendalian hama. Jadi tidak bisa hanya disemprot saja itu tidak menyelesaikan masalah, mungkin menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Jadi di sini dikatakan pestisida digunakan sebagai cara terakhir. Dan di sini yang mereka lakukan adalah melakukan apa ya, knowledge and training. Jadi staff itu memperoleh training ekstensif tentang yang namanya prinsip PHT. Nah, tadi di depan saya katakan, jadi memahami ini hewan apa, ini organisme apa, mengapa ada di sana, dari mana datangnya dan sebagainya. Dari situ tindakan-tindakan bisa dilakukan supaya mereka tidak datang lagi, supaya mereka tidak berkembang biak dan sebagainya. Misalnya kalau ada tikus, kalau namanya tikus got, itu mungkin datang 50-100 meter dari tempat kita. Bagaimana membuat mereka tidak datang ke dalam? Itu ada. Nah, ini hasilnya. Secara nyata, rumah sakit mengurangi penggunaan pestisida, meningkatkan kesejahteraan pasien dan staf, juga penghematan biaya dibandingkan dengan cara yang tradisional. Jadi ini saya ambil dari webnya ini. Nah, ini juga tahun 2019 di Amerika juga dikatakan bahwa pelancong itu 72% memprioritaskan praktik ramah lingkungan saat memilih hotel. Jadi itu bisa merupakan iklan juga begitu. Jadi ya masyarakat makin mengetahui begitu. Jadi kadang-kadang kalau melihat ada suatu tempat di mana selalu tersedia orang dengan apa dengan BNG untuk nyemprot sana sini itu mungkin perlu ditinjau lagi itu bagaimana caranya jangan sampai karena itu memberikan kesan yang kurang baik juga bagi tamu begitu. Jadi bagaimana yang contoh-contoh ini menunjukkan bahwa metode pengendalian hama ramah lingkungan itu bisa berlanjut begitu dan dapat meningkatkan kepuasan tamu. Ini contoh, dua contoh saja Ibu dan Bapak, banyak lagi contoh yang ada dan sekarang zaman zaman apa IT ini mudah sekali kita mencari contoh-contoh yang sudah berlangsung begitu. Nah, ini adalah hal yang menurut saya penting sekali. Di mana saja, di mana saja Ibu dan Bapak melakukan kegiatan begitu. Knowledge and training in green pest management. Jadi pengetahuan dan pelatihan begitu. Jadi kalau kita ingin mengendalikan hama, kita perlu tahu musuh kita itu siapa begitu. Dari mana mereka datangnya? Kalau kita tidak tahu musuh mereka itu datangnya dari mana, apakah dari dalam tanah
apakah dari udara, ataupun dia merayap atau terbang, atau terbawa oleh tamu yang datang, atau terbawa oleh misalnya di pesawat terbang secara tidak sengaja saya pernah lihat kan ada kecoa di pesawat terbang ya terbawa pada waktu mungkin catering dan sebagainya. Jadi banyak cara begitu. Kutu busuk di hotel itu kadang-kadang tiba-tiba menjadi banyak. Nah, kalau kita mengetahui mengapa mereka ada, sehingga sejak awal bisa dilakukan suatu tindakan-tindakan. Misalnya industri makanan juga. Ternyata di di bahan baku itu ada masalah hama gudang. Nah, apalagi kalau kita mengetahui hama gudang ini datangnya dari mana. Jadi mungkin saja sebelum datang ke pabrik kita itu sudah terkontaminasi. Nah, kalau kita mempunyai pengetahuan ini, itu yang datang itu bisa kita cek begitu. Apakah ada telurnya, ada larva dan sebagainya, sehingga tidak terkaget-kaget. Kok jadi banyak begitu. Nah, hal ini bisa kita lakukan adalah tentu knowledge and training ini penting sekali. Jadi ini adalah senjata rahasia kalau kita ingin sukses. Jadi pengetahuan itu membuka kita apa ya kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut begitu ya. Jadi sebelah kanan ini ada gambar yang menunjukkan yang mempelajari berbagai namanya biologi si hama itu, mengapa ada di situ, perilakunya bagaimana, misalnya aktivitasnya siang atau malam atau tidak siang tidak malam, kemudian misalnya cara merusaknya bagaimana, kemudian bahayanya bagaimana, segala macam. Ini dapat dibicarakan dari suatu pelatihan atau training ya gitu. Dan tentu kalau paham tentang masalah ini, kita bisa mencari solusi lebih cerdas gitu. Jadi saya pernah melakukan apa semacam konsultasi pada satu perusahaan pest control yang ada beberapa tempat yang melakukan upaya pengendalian di suatu tempat, katakanlah oil and gas company, tapi kurang berhasil begitu. Jadi kami memberikan saran-saran bagaimana mengendalikan permasalahan yang selama ini kurang berhasil. Nah, tentu saja dengan penjelasan, dengan contoh, kemudian ya bisa akhirnya bisa dikendalikan dengan baik kan gitu. Jadi sama juga seperti kalau tadi saya katakan analoginya kalau kita ke dokter kita perlu bekerja sama gitu. Mengikuti apa yang disarankan oleh dokter gitu. Kalau tidak ya tidak bisa. Nah, itu perlu untuk dapat diterima saran kita apa ibu dan bapak juga misalnya pemilik suatu bisnis, kalau paham tentang ini itu lebih mudah memahami apakah ini cara yang baik atau tidak dilakukan oleh yang selama ini dilakukan di tempat kita. Nah, kemudian budaya kesadaran. Jadi ini penting sekali kalau kita bicara budaya. Kita berhasil pada waktu masalah COVID. Semua orang terlibat. Bagaimana kita cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Tapi kalau budaya yang tidak ada, kita lihat misalnya di lingkungan kita pegawai cuma satu dua tidak ada masalah, itu justru bisa nimbul masalah begitu ya. Jadi perlu adanya pelatihan atau training yang staff kru atau penghuni untuk mendorong rasa tanggung jawab, rasa memiliki begitu. Jadi sama-sama ini kita bersihkan lingkungan. Saya pernah lihat di Taiwan bagaimana mereka bersama-sama membersihkan satu tempat, akhirnya tidak ada air tergenang. Itu karena merasa sama-sama merasa perlu begitu, supaya tidak ada masalah demam berdarah. Nah, kita punya lingkungan pabrik, kalau sama-sama melihat itu bisa-bisa kita jaga. Ada yang melihat kecoa satu dilaporkan, ada yang melihat tikus satu dilaporkan, ada lalat dari mana dilaporkan, datangnya dari mana, ada kutu busuk. Ini bahaya sekali, jangan sampai menjadi banyak karena sering terlambat karena tidak paham. Ya, jadi semua itu berinvestasi dalam kutip untuk pencegahan yang mengarah pada deteksi lebih dini dan apabila ada masalah itu respons lebih cepat dan lebih tepat begitu. Jadi bukan adalah dengan kembali dengan cara pestisida yang tradisional. Pestisida boleh, yang penting pandai memilih pestisida jenis apa, karena banyak sekali yang beredar begitu. Dan tentu kita perlu dilakukan dengan cara yang baik dan bisa mengendalikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini jelas saya tulis investasi untuk masa depan. Begitu ini sudah biasa, misalnya kita biasa hidup sehat, itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Dan untuk bisnis, saya yakin dengan contoh-contoh yang tadi, itu bisa
akan menjadi makin menarik begitu. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan dan tentu saja secara bertahap, tetapi ini sesuatu cara yang tidak terlalu sulit juga apabila kita merasa ini sesuatu yang penting untuk kita lakukan untuk kesehatan kita bersama, untuk pertumbuhan bisnis, untuk kesehatan lingkungan bisa kita lakukan dengan lebih baik begitu. Jadi ini yang sudah saya sampaikan. Jadi saya pikir saya sudah menyampaikan bahwa kita ada masalah dengan hama nih di lingkungan. Lingkungan mana? Saya sebut lingkungan bisnis. Bisnis itu luas sekali. Bagaimana kita membuat bisnis tumbuh, bagaimana membuat pelanggan senang, bagaimana agar produk kita tidak digerogoti hama, bagaimana agar bangunan kita tidak diserang oleh rayap. Itu semuanya merugikan dan biaya yang dikeluarkan bisa besar sekali. Data statistiknya juga ada jelas ya, contohnya di Indonesia aja yang namanya perusahaan pest control itu seingat saya jumlahnya lebih dari 400. Itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan di sana dan makin kita hidup makin apa di daerah permukiman makin modern makin tidak mau kita berbagi apapun yang milik kita dengan hewan-hewan. Tetapi dari cara yang dilakukan, yang merupakan satu tren di dunia sekarang ini adalah walaupun tidak bukan baru ini, tetapi kita perlu ke arah sana karena memang kebutuhannya adalah pengendalian yang ramah lingkungan atau lebih ramah lingkungan dan jelas bermanfaat baik bagi bisnis, bagi masyarakat, pelanggan dan lingkungan. Kemudian juga tadi saya sudah sampaikan tips yang praktisnya itu berbagai hal, bagaimana apa yang disebut pengendalian hama ramah lingkungan sudah saya sampaikan. Kemudian juga yang terakhir saya sampaikan kalau kita ingin mengendalikan hama dengan baik, kita perlu memahami hama ini bagaimana biologinya, bagaimana perilakunya, hidupnya di mana dan sebagainya sehingga diperlukan yang namanya pelatihan. Nah, itu Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya siap untuk menjawabnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya atas materi yang telah disampaikan terkait pengendalian hama ramah lingkungan seperti itu ya Pak. Oke, tadi sangat banyak insight yang didapatkan. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu kita bisa berdiskusi dan juga tanya jawab. Untuk pertanyaannya sudah ada beberapa yang masuk di kolom komentar. Oke, untuk sesi tanya jawab, nanti pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar akan dibacakan oleh moderator, lalu akan dijawab langsung oleh trainer Bapak Profesor Intan. Untuk sesi tanya jawab akan dibagi ke beberapa sesi, begitu ya Pak. Untuk sesi pertama, Oke, 4 pertanyaan terlebih dahulu. siap. Oke, baik. Saya akan memilih pertanyaan karena ada beberapa. Ada juga yang raise hand itu Pak Saiful. Oke, boleh. Ya, Baik. Oke, baik. Dari pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar, saya akan membacakan dari Bapak Fahri. Oke, apakah aplikasi Green Pest Management ini selaras dengan konsep Green Economic dan Blue Economic, di mana konsep tersebut memberdayakan alam dengan cara sebaik mungkin dan diharapkan biaya yang keluar bisa ditekan? Seperti itu, Pak. Oke, ya terima saya langsung kasih. jawab saja. Saya pikir benar. Jadi lebih kepada bagaimana agar lingkungan itu, jadi kalau kita bicara blue economy, green economy, lingkungan itu tidak terkena dampak negatifnya begitu. Ya, dari tindakan yang kita lakukan, bagaimana agar memang kita ingin hidup lebih nyaman, tapi jangan juga karena kita ingin hidup lebih nyaman, tapi lingkungan menjadi terganggu. Kira-kira demikian dari Pak Fahri. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, sebelumnya untuk Bapak Saiful Anwar dan Bapak Sanjay Estepu, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Profesor Intan, boleh ditulis di kolom komentar. Mohon izin, Bapak. Oke.
ada dua pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama ya, Pak. Oke, kan saya pilih dari Bapak Narjul. Izin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara suhu dan perkembangan hama? Mungkin itu boleh, Pak, untuk dipersilahkan. Oke, suhu itu amat berpengaruh. Eh, jadi serangga ini amat tergantung perkembangannya terhadap suhu lingkungan. Jadi kalau suhunya agak panas, itu perkembangannya menjadi lebih cepat. Sedangkan kalau dingin, ya agak terhambat, tapi dia bisa hidup juga. Untuk di Indonesia, tidak ada yang terlalu dingin, mungkin bisa terlalu panas, malah kan bisa membunuh. Tapi ada hewan tertentu yang bisa istirahat. Jadi suhu ini amat menentukan. Jadi misalnya kami di Bandung relatif dingin dibandingkan Jakarta. Jadi kalau kita bicara nyamuk, di Jakarta itu dalam waktu ya mungkin tidak sampai 10 hari, nyamuk sudah dari telur, dari larva satu sampai dewasa sudah jadi. Tapi di Bandung perlu waktu yang lebih lama. Jadi ini menjadi penting Ibu dan Bapak untuk mengetahui kapan kita mengendalikannya. Sehingga kita tahu kalau kita lihat ada misalnya ada larva nyamuk, kita lihat, wah ini dalam berapa hari ini bisa jadi dewasa. Kita perlu hati-hati ini dalam mengendalikannya. Tapi jelas temperatur amat berpengaruh terhadap kehidupan serangga ini. Berbeda dengan kita manusia ini, kita mampu apa ya mau di tempat panas, di tempat dingin, jadi waktu perkembangan kita sama saja. Tapi kalau serangga misalnya amat dipengaruhi kecepatan pertumbuhannya dipengaruhi oleh temperatur sekitar. Kira-kira demikian. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, untuk Sobat Ahli Hama, khusus untuk peserta Ahli Hama pada malam hari ini, nah seperti yang sudah di-share juga oleh admin kami, bahwa untuk training webinar teknik pengendalian serangga hama terbang yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024, khusus untuk peserta Zoominar pada kali ini, sejumlah 25 peserta tercepat. Nah, ini kita akan memberikan voucher. Jadi, pada program webinar teknik pengendalian serangga hama terbang yang mana nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, apabila mengikuti free Zoominar seperti pada malam hari ini mungkin belum bisa mendapatkan e-sertifikat. Nah, pada program ini yang akan dilaksanakan pada hari Senin 3 Juni 2024 pukul 19.30 via Zoom, maka Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga rekaman. Nah, kita memiliki eksklusif promo begitu bagi Bapak Ibu yang hadir. Ini ada 25 voucher atau kupon. Nah, apabila nanti mendaftar ke bit.ly daftar paid webinar, caranya bisa masuk ke bit.ly daftar paid webinar, lalu checklist apabila ingin mendapatkan recording. Nah, kemudian khusus untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, karena infonya tidak di-share kemana-mana, yaitu ada promo, yaitu di kupon DISC Zoominar begitu. Lalu kita bisa apply. Nah, apabila Bapak dan Ibu apply untuk eksklusif kupon seperti ini untuk 25 pendaftar pertama, maka bisa mendapatkan potongan 50.000 yang mana bisa mendapatkan free recording. Lalu eh, apabila tidak ingin ketinggalan gitu, lalu untuk eksklusif 100 peserta pertama maka akan mendapatkan free recording. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan untuk vouchernya. Maka segera mendaftar di training ahli hama begitu Bapak dan Ibu. Oke, kami tunggu untuk kehadiran di program selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.